Ada pertanyaan bahwa saya sudah menjadi seorang stoik selama 2 tahun, tetapi masih merasakan emosi-emosi negatif. Apakah itu wajar atau tidak? Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang apakah ini wajar untuk merasakan emosi negatif selama belajar atau mempraktekkan stoicisme gitu ya. Jadi emosi negatif dalam stoicisme itu, seorang stoik itu bukannya tidak merasakan emosi apa-apa, tetapi seorang stoik itu mampu merasakan atau lebih sensitif merasakan emosi yang ada di dalam dirinya dan tahu bagaimana cara mengendalikannya gitu ya. Cara mengendalikannya itu adalah mengubah opini, mengubah judgement, mengubah keinginan, mengubah harapan, mengubah hal-hal yang bisa kita ubah gitu ya. Jadi terkadang emosi-emosi negatif itu ada karena kita tidak bisa mengendalikan seperti opini, seperti keinginan, seperti ketidaksukaan terhadap sesuatu, seperti seperti judgement gitu ya. Nah, dan sering sekali gitu ya emosi-emosi kita itu datang dari hal-hal yang tidak ada di dalam kendali kita gitu ya, seperti tadi keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu dan kita tidak bisa mendapatkannya, atau kita kehilangan sesuatu yang sudah lama kita inginkan lalu kita miliki, lalu kita kehilangan hal-hal tersebut atau benda tersebut atau orang yang kita cintai gitu ya. Dan emosi negatif itu bisa dikendalikan oleh kita gitu dengan cara mengubah opini dan judgement kita gitu ya. Jadi harus selalu ingat dikotomi kendali gitu ya dalam mempraktekkan stoicisme ini gitu ya. Dan saya rasa ketika kamu bertanya kepada semua orang yang mempraktekkan stoicisme, mereka juga tidak akan menjawab bahwa saya sudah tidak punya emosi lagi. Bukan begitu gitu ya. Seorang stoicisme itu paham dan mengerti apa yang ia rasakan dan paham dan mengerti bagaimana cara mengendalikannya. Jadi seperti rasa malas gitu ya, rasa malas dan rasa tidak ingin melakukan itu adalah sebuah kewajaran dan sebuah keniscayaan bahwa kita itu adalah manusia yang memiliki emosi. Tetapi seorang stoik lagi-lagi kita tahu bagaimana cara melakukannya gitu ya. Ketika Marcus Aurelius bilang, "Today I escape anxiety," gitu ya. Wait, kata dia gitu. Wait, I do not escape my anxiety. I discarded it gitu ya. Jadi anxiety itu kan ketakutan gitu ya, ketakutan. Kata Marcus Aurelius, dia menuliskan untuk dirinya bahwa hari ini saya melarikan diri dari ketakutan saya sendiri. Tapi tunggu, kata dia gitu. Dia mikir lagi, saya tidak melarikan diri dari ketakutan, saya membuang ketakutan itu gitu ya. Jadi ketakutan dan keberanian itu berada di dalam kendali kita sejauh kita bisa mengendalikan opini dan judgement kita terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita gitu ya. Keinginan juga sama ya. Keinginan, terkadang kita itu kecewa ketika apa yang kita inginkan itu tidak kunjung datang gitu ya. Maka bagi saya sekarang saya tidak menginginkan apapun gitu ya. Saya tidak mempunyai
goal, bukan tidak mempunyai goal ya. Saya hanya ingin melakukan saja gitu. Saya tahu bahwa uang itu penting gitu ya. Semua orang menginginkan uang, semua orang menginginkan harta, tetapi sekali lagi jumlah dan berapa banyak hartanya itu tidak usah dipatok lah. Tidak usah dipatok kayak FIRE gitu ya. Sekarang lagi rame FIRE kan, Financial Independent Retire Early gitu ya. For what gitu ya. Buat apa gitu. Dan itu tidak akan membuat kita bahagia kok. Itu tidak akan membuat hidup kita bahagia gitu. Maksudnya apa? Maksudnya uang itu dan kenyamanan itu tidak membuat kita bahagia gitu ya. Musonius Rufus bilang bahwa kebahagiaan yang disebabkan kenyamanan itu akan hilang secara cepat gitu ya. Begitu juga sama kesusahan yang tercipta dari ketidaknyamanan yang tercipta dari kesusahan itu juga akan hilang secara cepat. Maka yang kita inginkan adalah yang seharusnya saya inginkan, kita inginkan mungkin ya saya menginginkan ya saya hidup biasa-biasa saja lah. Kerja dapat uang itu bisa bayar kontrakan, bisa bayar cicilan mobil, misalkan bisa bayar bisa nabung sedikit, bisa bayar sekolah anak, bisa pokoknya cukup untuk cukup untuk membayar hal-hal yang memang penting gitu ya. Dan akhir-akhir ini saya tidak menginginkan apapun kecuali terus bikin podcast misalkan ya. Terkadang pun saya merasa malas gitu. Tetapi lagi-lagi malas itu adalah sesuatu hal yang harus saya kendalikan. Dan ini adalah praktek saya untuk menjadi seorang stoik gitu ya. Bukannya saya ingin tenar, bukannya saya ingin pamor, tapi hal ini adalah hal yang saya inginkan, yaitu berbagi bagaimana seharusnya menjadi seorang stoik gitu ya. Dengan cara yang tepat itu ya saya mengetahui caranya seperti ini, sekarang saya pahami ya seperti ini gitu ya. Saya menjelaskannya apa yang saya pahami gitu ya. Nah, lalu yang saya inginkan adalah waktu untuk saya berlari gitu ya. Jadi berlari itu udah menjadi sebuah ritual bagi saya, tetapi lagi-lagi gitu ya. Jangan sampai ritual yang sudah kita bangun, lalu suatu saat kita tidak bisa melakukan ritual tersebut, lalu kita menjadi emosi, marah, kecewa, dan sedih gitu ya. Jangan sampai kita itu attach terhadap something, terhadap sesuatu atau terhadap hal yang kita lakukan gitu ya. Dan memang ya kita tidak bisa mengendalikan semua hal tersebut gitu. Yang bisa kita kendalikan yaitu judgment dan opini gitu ya. Jadi kamu harus kendalikan keinginan kamu harus kendalikan judgment kamu, opini atau pendapat, ciptakan pendapat tentang kebahagiaan kamu gitu ya. Jadi ketika kamu melihat orang-orang itu bahagia karena makan makanan yang enak, lalu kamu menginginkannya, nah itu hal yang harus kamu kontrol, hal yang harus kamu kendalikan gitu ya. Ketika kamu menginginkan hal-hal yang kamu lihat di media sosial, itu adalah tantangan kamu, latihan kamu untuk menjadi seorang stoik. Kamu harus mengendalikan keinginan yang muncul di dalam pikiran kamu. Atau terkadang juga kita itu memiliki impuls yang terkadang tanpa kita sadari kita udah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Maka itu adalah latihan kamu untuk menjadi seorang stoik, yaitu mengendalikan apa yang harus kita kendalikan. Jadi selalu ingat bahwa seorang stoik itu bukan berarti tidak memiliki emosi, tapi seorang stoik itu aware atau mengerti terhadap emosinya sendiri dan tahu bagaimana cara mengendalikannya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify
dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.